Ya, Halo. halo. Halo, terdengar suara saya? Hai. Iya, iya, iya. Aku lagi mau pakai headset. Kalau Yes. Kayaknya aku boleh ya lepas masker ya. ya silakan. Tetap prokes ya, sehat. Suaranya terdengar jelas. Halo. Suaranya kedengaran. Tunggu volume ini ya. Jadi gedein dikit. Cek, cek. Coba ngobrol lagi. Oh, jaringan dia. Nah, coba ngobrol lagi Pak Zringnya. Ya, halo. Nah, udah aman. Oke. Sore ini Oke, dari oke. kendaraan ya. Iya, thank you juga untuk LGLC Fazri Zailani yang udah nyempetin waktunya nih. Karena ini adalah bagian dari rangkaian Road to Inauguration kita JCA Depok. Karena ini udah memasuki tahun 2022 ya, of course udah pasti ada kepemimpinan baru. Jadi untuk sebagai rangkaian acara, nah ini salah satunya eh, ada LGLC kita, Mas Fazri yang mau bahas tentang millennial investment. Jadi sebelumnya kita udah pernah online ya, Mas Fasri ya. Udah ya Kita udah pernah sekitar Zoom akhir tahun lalu ya, kayak akhir tahun Agustus lalu. Agustus 2021 ya. Nah, Iya. kita mulai lagi. Niatnya mau offline tapi situasinya karena kesibukan Mas Fasri juga mungkin, ya kan. Jadi kita online lagi, Iya, kita gitu pilih ya. ini aja channel yang paling visible lah, yang paling membuat kita mudah ya, karena di era digital ini kan semuanya Ya. serba serba online. Ya syukur-syukur kita bisa offline nanti kapan-kapan biar lebih lebih saling kenal Nah, mungkin juga akan lebih dengan seru lagi. GCI gitu ya. Nah, Saya dengar GCI benar. mau ada acara juga ya, Bu Bayu ya. Iya, jadi untuk pengukuhan pengurus baru, terutama LP baru, kita LP tahun 2022, LP Edo yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Februari, hari Minggu. Itu ada rangkaian juga, jadi dari paginya kita sudah ada perlombaan fashion show. Lalu, nah ini untuk pertama kalinya inaugurasi JCI, no blazer-blazeran, tapi kita pakai baju adat. Jadi seru banget. Makanya Wah, dan hari ini juga ada bazar, masih ada bazar. Jadi kalau mau datang ke Transmart Dewi Sartika, kita ada di sini di ground floor-nya, dari lobby langsung kelihatan ada panggung. Sudah ada berjejeran tenan-tenan bazar kita yang bisa diikuti oleh tenan-tenan yang lain ataupun teman-teman yang pengen tes rasa nih. wah banyak Monggo, makanan berarti bisa ya di langsung sana ya. datang. Makanan, minuman, baju juga ada untuk fashion, terus ada tes kacamata juga. Mungkin ada yang mau ganti frame atau minus nambah nih. Kayak gitu tuh bisa juga. Pokoknya Oh, seru jadi deh, ini sini aja. kerjasama GCI untuk mengembangkan UMKM di Depok ya khususnya ya. Betul. Jadi yang serunya adalah salah satu pilar di JCI itu kan ada pilar bisnis ya. Pilar bisnis di mana kita lihat kalau di Depok ini paling banyaknya UMKM. Nah, untuk bisa, aku pikir gini, untuk bisa kita membahas tentang UMKM itu nggak bisa hanya konseptual. Jadi kita juga harus terjun ngelihat ataupun ya dengan mengadakan seperti ini gitu loh. Jadi kan kita jadi mengenal UMKM-nya. Lalu kalau kita coba untuk bikin bazar begini ada problemnya di mana kayak gitu. Produknya sudah ready untuk dipasarkan kah atau gimana? Karena kita ini adalah rangkaian dari UMKM Next Level-nya juga. Ah, pokoknya Oke. banyak deh bocorannya. Mau dibocorin semua nggak sih nih? Ya, ya tentu juga pasti kan sekarang milenial juga banyak sekali yang terjun di bisnis UMKM ya. Jadi mungkin mungkin setengahnya lebih Hmm, kalau saya pikir yang pemilik usaha baru-baru itu adalah milenial gitu. Jadi penting juga sih buat milenial, buat selain local ngerti pride. bisnisnya, ngerti investment juga, sehingga nanti ya ngebantu bisnisnya juga gitu, UKM-nya gitu ya. Sebenarnya yang salah satu serunya lagi, ada yang join itu dari bagian packaging. Namanya Stapo Studio. Jadi dia itu
ngebantuin kalian para pelaku UMKM yang kalau misalnya punya logo tapi logonya masih by Canva, ataupun punya pembungkusan gitu ya, packagingnya kalian masih by kertas coklat mungkin, atau yang baru ya belum belum ready banget lah gitu loh. Nah, silakan datang, mau konsultasi, mau tanya harga, mau tanya desain, monggo. Pokoknya one stop shopping banget deh. Ada semuanya. Gitu. Ini udah banyak ya yang hadir. Aku mau lambai-lambain dulu deh teman-temannya. Wah, ada temen itu. Wah, Lambai-lambai. ada Pak Dokter nih. Oh, rekannya dari itu ya? Rekannya Mas Fazri ya? Iya, mungkin hari ini kita juga nggak akan ngebahas detail dalam banget terkait investasi. Cuma nanti itu yang detailnya nanti pas rangkaian kegiatan GCI nanti selama tahun 2022 ini kita akan juga bikin millennial investment yang series lah. Jadi benar-benar bisa langkah demi langkah dan juga bisa lebih detail. Kalau yang hari ini mungkin kita lebih ke eh, pengenalan aja sih kulit-kulitnya, apa itu Oh, oke investment oke. dan kenapa sih milenial harus investasi gitu. Nah nanti kalau mau tahu lebih detailnya, join GCI. Nanti kita akan ada rangkaian seriesnya. Ya. Ya, sebenarnya kalau dari Road to Inauguration juga sebenarnya ada dua orang yang bahas tentang investment. Yang pertama ada Mas Fazri sendiri, yang kedua ada kita punya MVP gede ya. MVP gede itu jadi bagian dari komunitas investor juga. Dia jadwalnya di hari Kamis. Gitu. Ini emang lagi gencarnya banget ngebahasin soal investasi. Buat aku ya, kalau aku mau jujur ya, mau curhat, andai ini aku tahu dari umur aku kemarin-kemarin, mungkin udah enak ya. Jadi curhat Emang umur kan. sekarang berapa, Mbak? Berapa ya? Ya ampun, Kayaknya masih kebahas deh milenial jadinya. kan, baru masuk Masih milenial. milenium malah, gitu ya. Jadi emang penting banget buat kita supaya tahu apa ya cara kita untuk memaksimalkan pemasukan yang ada gitu ya kali ya. Ya Iya, nggak sih Mas apalagi Fazri? sekarang Mbak kalau sering dengar berita ya, itu kan Hmm. banyak banget kasus penipuan investasi bodong gitu ya. Nah, udah Artinya mau orang invest kita ternyata invest salah dananya dibawa investnya. kabur gitu ya. Nah, Bahkan ada yang bunuh diri juga invest nih ke saya dengar Mbak. koperasi. Oh iya, kalau udah berurusan sama uang itu kayaknya buat sebagian orang segala-galanya gitu loh. Kayak mungkin dia udah nabung gitu kan, dia punya duit setumpuk, oh mau diapain nih biar istilahnya kalau orang kita kan pengennya dibungain gitu ya. Ternyata Iya, iya. dibungainnya malah begitu. Padahal udah hasil kerja bertahun-tahun, sekali investasinya ketipu gitu ya. Mm-mm. Ya, ya, ya. Mungkin di sini kita ngobrol aja ya Mbak. Mungkin aku Oke, juga oke. berangkat dari situ pengen share juga gimana sih kita cara ngenalin gitu ya sebuah investasi itu agar ya investasinya yang benar gitu. Jangan sampai kita kehilangan uang kita gitu ya. Entah itu hilang tuh dalam arti emang dibawa kabur gitu ya oleh oknum gitu ya yang mengiming-iming kita investasi atau memang Mm-mm. eh, instrumen investasi kita tuh mengalami kerugian yang parah Ah, gitu itu sehingga hilang akhirnya juga ya ya bahasanya. rugi gitu. Mm-mm. Nah, tapi kan pada dasarnya tidak ada nggak sih gini, kalau kita balik ke konsepnya awamnya orang ya, yang pemahaman orang kan pengennya itu kayak dalam tanda kutip menambah yang dia punya nih. Pada prinsipnya ada nggak sih lembaga yang kayak non resiko gitu. Jadi kalau udah taruh di situ udah pasti duit akan naik gitu loh. Ada nggak sih? Iya, pertama kita saya coba berangkat dari konsepnya dulu ya Mbak ya. Pasti kita sering dengar adanya risk return gitu ya, high risk high return, low risk low return. Simpelnya adalah semakin tinggi return yang diharapkan, pasti risikonya juga makin tinggi. Jadi nggak ada tuh kita mau investasi yang aman-aman aja, tapi pengennya return atau imbal baliknya, imbal hasilnya itu tinggi. Itu Nggak ada ya? jarang lah seperti itu.
Nah, tadi kalau pertanyaannya, jadi kita targetin dulu nih atau setting di mindset kita dulu. Kita ini Hmm, tujuan investasinya apa? Itu dulu yang harus dijawab. Apakah emang tujuannya nyari yang return-nya tinggi atau emang yang penting aman gitu. Karena dua hal itu trade off sih. Jadi kalau kita mau return yang tinggi, pasti nanti risikonya juga tinggi. Siap nggak kita dengan itu? oke. Nah, tadi Mm-mm. kalau pertanyaannya ada nggak sih yang aman ya? Ada, pasti yang aman itu yang dijamin dong. Ya, Ya misalnya uang yang kita udah pasti naik ya. 100, katakan uang kita 1 juta disimpan di instrumen itu dijamin nggak akan Mm-mm. hilang lah minimal pokoknya itu ada. Misalnya Hmm. deposito. Deposito di bank itu kan dijamin, Mbak. Jadi kalau kita Hmm. simpen nih uang kita dalam bentuk deposito di bank gitu ya, itu tuh dijamin oleh lembaga yang namanya LPS atau Lembaga Penjamin Hmm. Simpanan. Nah, Simpanan. jadi eh, kita nggak perlu khawatir misalnya banknya tiba-tiba kolaps atau banknya bangkrut gitu ya, Uangnya atau tetap ada tersimpan. skandal-skandal apalah, intinya uang kita tuh akan dijamin oleh si lembaga yang namanya LPS ini. Itu baik bank syariah ataupun bank konven juga sama ya, sama-sama dijamin. Atau Oke. selain bank apa sih? Juga ada instrumen yang namanya surat berharga negara. Bentuknya dia bukan dijamin ya, tapi dia lebih yang pemiliknya itu kan adalah pemerintah ya, government. Mm-mm. Artinya yang akan bayar dana kita balik plus imbal hasilnya itu pemerintah. Nah, itu kalau Hmm. di dunia investment, instrumen pemerintah seperti itu kita anggapnya memiliki zero risk. Zero risk artinya Hmm. kita yakin risikonya itu hampir zero ya, meskipun pada prakteknya nggak ada. Kan bisa juga sebuah negara seperti misalnya uh, Yunani atau apa yang mengalami masalah krisis, nah itu kan juga Oh iya sebenarnya ya. risiko. Nah, cuman kan kalau kita seorang warga negara Indonesia berada di Indonesia akan menganggap instrumen ya obligasi pemerintah atau harga negara itu sesuatu yang zero risk, karena kalau eh, kecuali Indonesia ini kolaps gitu ya, itu Oh pemerintah jangan dong. wajib Amit-amit dulu, membayar amit-amit. lewat APBN. Stop Amit-amit dulu. lah ya. Jadi mungkin menjawab pertanyaan tadi dua instrumen itu. Kalau emang ditanya apa sih yang Kalau yang memang yang mau aman aman, yang gitu. terjamin di lembaga penjamin simpanan kan gitu ya. Itu kayaknya Iya, bottom line-nya banget nih kalau kalian yang mau invest, yang mau dalam tanda kutip menambah apa yang kalian sudah ada, mungkin kayak tabungan-tabungan yang kemarin, sisa-sisa kembalian jajan dari Indomaret, Alfamart gitu ya, mau dikumpulin terus dijadiin satu, mau diinvestasikan, cari yang terjamin di lembaga penjamin simpanan. Oke. iya. Tapi Terus itu ini aku ya tuh apa ya tadi ya deposito emang aman. Tapi kan tahu sendiri berapa sih kalau ya konten oh bunganya atau bunganya. bagi hasilnya kan kecil Oke. sekali gitu ya. Dan kalau nggak salah tuh sekarang mungkin cuma sekitaran 3-5% itu udah yang bagus banget gitu. Oke, oke. Berarti bottom line yang kedua adalah high risk high return tadi ya. Ketika ini tidak ada resikonya, berarti kembali ke kitanya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Ketika Iya. kita Nah sekarang kan pilihan ya, kita mau hmm, yang tadi deposito atau obligasi pemerintah atau ori gitu ya, itu emang aman hmm, cuman ya terbatas imbal hasilnya atau bunganya lah. Nah sekarang hmm, kalau mau yang lebih tinggi apa ya, bisa juga berarti kan di luar itu, misalnya kita investasi di saham atau oke. di derivatif, atau sekarang mungkin yang lebih yang lagi on banget tuh apa tuh kayak Crypto, kripto, dan tapi saya nggak NFT, anjurkan lah ya NFT. untuk ini ya, untuk pemula Aku gitu mau ya. tahu deh, ini Bitcoin emang lagi goncang-ganjing. Boleh nggak sih kasih bocoran dikit? Ya kalau saya sendiri enggak mendalami itu ya, enggak mendalami instrumen Ah, tersebut karena saya uh, ini personally jawaban yang aman merasa sekali dari Mas masih Fazri. masih banyak unsur gamblingnya di situ. Enggak pure Ah, investment. Kalau kalau kita berbicara investment, kalau menurut saya justru yang namanya investment itu adalah pure kita seperti kita ingin punya bisnis, cuman kita dalam bentuk financial instrument, kita dalam bentuk investasi gitu. Ketika
terlalu Hmm. banyak gambling, spekulatif. Menurut saya itu udah esensinya udah bukan investment lagi, akhirnya lebih ke arah judi Hmm. seperti itu. Jadi mending Oh. jika memang mau coba invest ke yang lebih advance gitu ya, di luar Hmm. deposito atau ori gitu ya, coba di saham. Karena kan sekarang investasi di saham juga sangat mudah ya. Sekuritas juga Oke. jumlahnya banyak, sudah puluhan. Jadi kita tinggal datang ke sekuritas, bahkan online juga sekarang udah bisa buka rekening sekuritas. Nanti di situ kita dikasih akses untuk misalnya mau beli saham apa nih, saham Bank Mandiri atau saham Indofood, saham BCA. Itu kan Hmm. kita seolah-olah sebenarnya invest membeli kepemilikan perusahaan tersebut gitu. Jadi kita menjadi pemegang saham di situ. Nanti ada kenaikan harga saham. Kita kan karena kita yakin perusahaan-perusahaan yang bagus itu akan terus berkembang, artinya kan dalam jangka panjang saham-sahamnya akan naik gitu ya. Yang jadi saran buat seorang Mas Fazri nih, apa termasuk apa ya, yang pengamat investasi juga lah ya kita sebutnya. Apakah perbankan yang paling safe atau kemana nih? Jenis perusahaan apa yang paling enak? Ya, kita ngomongin berarti investasi saham nih ya. Ya misalnya kalau Ya, saham nih, ada kalau kan nih. kalau investasi saham kan pertanyaannya sebenarnya pertanyaan semua investor saham itu adalah beli saham apa sih gitu kan. Iya, Kita kan di bursa ini sekarang ada berapa ratus saham ya, kayaknya lebih dari banyak banget. ratusan saham, Mbak. Maksudnya perusahaan yang melistingkan atau mendaftarkan perusahaannya menjadi saham TBK gitu. Artinya Iya. kita bisa bisa beli lah saham mereka, mulai dari perusahaan rokok itu kan banyak banget ya, perusahaan rokok yang Hmm. besar, bank-bank besar, manufaktur, energi, itu semua sekarang banyak yang TBK. Pokoknya kalau Ada. ngeliat perusahaan namanya TBK itu artinya kita bisa beli saham mereka, bisa jadi pemiliknya. Hmm. Jadi kalau sekarang mungkin nggak tahu tuh di Transmart ada S Hardware nggak tuh? Lagi di Transmart kan Ya Allah, acara kita GPI. banyak banget nyebut merek ya. Iya, Kebetulan kalau di sini kayaknya ada deh. iya. Kalau ada, arti kan S Hardware itu TBK ya. Artinya Bayu nih bisa beli saham S Hardware dengan katakan Siap. eh, Baru bikin uang. bazar 7 hari kita beli saham, guys. Ya artinya nanti Gas. bisa bilang tuh ke situ saya ini pemilik saham meskipun hanya sekian lembar. Gitu ya. Jadi mau kemana? Mau ke perusahaan saya gitu ya. Mau ngapain? Iya. Bikin bazar. Hmm. Nah, artinya mungkin tipsnya kalau kita investor gitu ya, apalagi kondisinya pandemi gini ya, tentu kita harus Mhm. lebih hati-hati lagi selektif dalam memilih mau beli saham atau invest di mana. Saya sih Iya. rule of thumb-nya sebenarnya nggak banyak kalau saya pribadi ya. Yang pertama adalah lihat industrinya. Hmm. Ya, kita lihat nih industrinya di era pandemi ini, industri-industri apa sih yang survive saat ini dan akan survive Oh. ke depan gitu. Kayak kedokteran ya. Misalnya kalau tentu kan kalau yang Medical. kita lihat misalnya terkait dengan medical atau terkait dengan kesehatan lah, dengan healthy Hmm. lifestyle itu sih masih akan diminati. Kemudian juga saham-saham yang relate ke industri yang katakan yang digital, karena kan apalagi pandemi gini semuanya serba digital, online seperti kegiatan kita nih kan digital juga nih masuknya. Nah, itu perusahaan-perusahaan di bidang yang seperti itu juga memiliki prospek yang besar. Kamu saya kita harus lihat industrinya pertama. Tapi tentu nanti ini juga perlu dikaji lagi ya. Kira-kira Iya dua ya. tiga tahun ke depan industri apa sih yang akan tetap survive. Yang pasti juga selain dua industri tadi juga ada industri menurut saya consumer good, karena baik mau pandemi nggak Consumer good. pandemi orang tuh Oke. pasti butuh Tetap sabun, butuh butuh makan. minyak, butuh Iya benar. sembako gitu ya, Iya butuh benar. odol. Nah itu yang Indomie consumer itu good. butuh ya. Iya, jadi seperti saham-saham Indofood, ICBP, kemudian saham-saham uh, yang di industri consumer good juga akan cukup prospektif gitu ya untuk kita miliki. Nah, itu rule of thumb pertama, Bayu. Pertama, Ya lihat ya ya. industrinya. Nah, yang kedua, lihat perusahaannya.
perusahaannya itu fundamentalnya oke, industrinya bagus nih, katakan industri kesehatan. Tapi lihat lagi nih, kan di industri kesehatan katakan ada 10 perusahaan nih. Lihat Tapi perusahaannya baru gitu ya, belum fundamentalnya. settle. Fundamental itu artinya keuangannya, kemudian corporate governance-nya, pengelolaannya seperti apa. Apakah bagus selama 2, 3, 5 tahun terakhir? Nah, kalau bagus, Iya, kita bisa pilih gitu. Ya paling dua iya, dua iya. hal itu sih yang jadi rule of thumb lihat industri dan lihat perusahaannya. Tapi mungkin pasti ada ilmunya lagi nih untuk melihat perusahaannya tuh, ngelihat apanya di laporan keuangannya kah atau di laporan manajemennya. Nah itu hal-hal yang kayaknya harus kita bahas detail nih nanti di series investment DCI nanti di tahun ini. Makanya yang berminat buruan join kegiatan-kegiatan DCI. Iya, karena kayak hal-hal yang kita buat selalu ujung-ujungnya buat edukasi kalian juga gitu loh. Itu juga jadi bagian dari 4 pilar yang JCE punya, yaitu individual development. Kita concern sekali dengan pengembangan diri seseorang, baik itu anggota ataupun lingkungan kita. Seperti kayak gini, kita bikin bazar, terus kita juga mau menaikkan kelas ya. Kalau bahasa kelas itu takutnya kesannya BUMN banget. Jadi kalau versi JJC mau next level gitu. Nah, ini salah satu tujuannya juga. Karena apa? Dengan adanya seminar-seminar ini, itulah saat dimana seorang pelaku usaha itu mengerti lebih dalam lagi tentang bisnis. Nah, nggak menutup kemungkinan ataupun tidak mau membohongi juga bahwa mereka pelaku usaha UMKM itu kan nggak semua melek digital, melek investasi, boro-boro istilahnya berpikir untuk ngembangin ya. Mereka masih di tahap yang penting dagangan laku. Nah, ini kan yang harusnya mulai diedukasi ya Mas Fazri ya, karena kan pentingnya investasi, pentingnya berpikir ke depan, pentingnya pengembangan usahanya dia gitu loh. Jadi jangan cuma stuck sampai di level lokal gitu kan. Dengan Iya. adanya JCI kita bisa juga bawa ke gerbang internasional sebenarnya Iya. gitu. Tambahan lagi Mbak Ayu, jadi salah satu prinsip gitu ya yang sebenarnya bisa diimplementasikan gitu ya oleh para pelaku bisnis UKM ataupun milenial gitu ya. Salah satu prinsip di investasi adalah don't put your egg in one basket. Nah artinya jangan simpan telur kita itu di dalam satu keranjang gitu. Jadi kita harus melakukan diversifikasi, menyimpan keranjang-keranjang yang berbeda. Kenapa? Karena once terjadi sesuatu gitu ya, di keranjang itu jatuh, Ada telur kita, harta kita kan ya, ada pecah keranjang yang semua, lain hilang ya. semua gitu. Nah, termasuk juga pelaku UKM atau milenial gitu ya, ketika punya bisnis, punya dana, oke, kita punya bisnis utama, tapi kita juga harus punya cadangan-cadangan nih. Harus punya plan A, B, C misalnya. Mungkin sekian persen uang kita juga disimpan lah, ada di misalnya di deposito, sebagian ada di saham. Jadi ketika ada apa-apa nih, katakan bisnisnya lancar, tiba-tiba pandemi kayak kemarin, terus bisnisnya jadi sepi, bangkrut, kita masih punya nih cadangan kita untuk di bisnis-bisnis yang lain. Jadi itu sih pentingnya kenapa baik itu, kan saya khawatirnya gini, kalau pelaku UKM atau bisnismen lah yang kita sebutnya bisnismen ngerasa buat apa sih investasi investasi kayak di saham, di apa, gue punya bisnis real nih yang untungnya ratusan persen per bulan, kan ada juga tuh yang seperti itu, yang tinggi untungnya juga. Jadi merasa tidak perlu punya instrumen investasi di luar bisnisnya, itu keliru. Jadi bagaimanapun kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan bisnis kita ya. Salah satunya pandemi ini, banyak kan sekarang yang pengusaha yang tiba-tiba tadinya rame terus jadi sepi, akhirnya Turun. bangkrut. Nah itulah pentingnya investasi ini, termasuk bagi pengusaha. Iya ya. Iya maksudnya juga tapi itu bagus tadi ya. Salah satunya yang aku kutip banget itu don't put your egg in one basket ya. Basket. Itu tolong jangan diarahkan ke apa melegalkan untuk poligami ya. Mohon maaf ini ya. Jangan sampai kepleset. Ini kita lagi ngomongin investasi ya. Oke, Wah, itu untuk itu ini beda aja beda sih. bahasan, bisa panjang Beda itu ya, Mbak beda Ayu. banget. Aduh, ngeri saya.
Oke, tapi itu bagus banget, kita udah teredukasi. Nah, ini nih yang lagi sering diomongin nih tentang afiliator. Apa sih kata afiliator itu, bisa jelasin nggak Mas Fazri? Kayak kripto ada afiliatornya. Enggak, maksudnya sekarang itu yang lagi ngomongin afiliator nggak cuman kayak dulu kan Shopee afiliator. Apa ya, kayak e-commerce lah ya. Tapi sekarang lebih ke kriptonya lah. Terus kayak binomo, afiliator-afiliator ini apa sih maksudnya? Eh, Brand saya saya ambassador kah saya atau nggak apa ya update ya, jatuhnya? maksudnya apa afiliator di sini apa. Cuman kalau dari bahasanya, maksudnya ini ya orang-orang yang mempromosikan kah atau seperti apa? Iya, kayak apakah dia itu brand ambassador ya? Oh, oke. Ya, ya biasanya sih kalau afiliator itu juga terkait dengan itu ya, misalnya sebuah produk dia tuh ya tadi mirip brand ambassador atau apa, tapi itu perlu di cross check ya. Saya juga takutnya afiliator yang master ini hal yang berbeda gitu. Ya sebenarnya dia jadi pasti akan mendapatkan fee atau apalah benefit ya dari apa yang dengan dia mempublikasikan atau mengiklankan itu. Cuma juga uh, ya di harus responsibel juga sih kalau kalau Hmm. seseorang itu menjadi afiliator sesuatu gitu. Dia kadang kan apalagi kalau sifatnya influencer akhirnya ada yang menjadi ikut dan terjebak gitu. Jadi menurut saya sih afiliator sih di dua sisi ya, bisa bisa positif tapi di sisi lain juga harus dia responsibel gitu ya. Oh. Jadi apa, ya aku kan juga ngintip-ngintip sedikit ya. Ini lagi ada pembahasan salah satu afiliator katanya dan tanda kutip memanfaatkan ketidaktahuan dari followersnya gitu loh. Aku juga nggak paham banget sih. Jadi pas dia lagi main orang ngikutin, terus ya pastilah ya namanya kayak gitu-gitu ya, someone lose, someone win gitu kan. Udah kayak gitu lagi enak-enak main dia, oke kita sambung lagi besok gitu. Kayak yang pengamat ini bilang kayaknya dia udah keuntungannya udah banyak banget pada saat itu gitu. Aku nggak tahu banget sih Iya, apakah iya. emang ada Dan trik-triknya banyak kayak soalnya gitu yang kita sekarang harus waspadai. orang yang investasi karena ikut-ikutan fansnya kan. Maksudnya dia Hmm, influencer, terus banyak yang trust ke dia yang oke lah dia aja bisa nih. Kan sekarang banyak juga ya karena dia iklan-iklan pamer juga gitu investasi. kan. Iya, yang Wah, udah dipamerkan kan yang kaya tuh enak-enaknya ya, orang. yang suksesannya Hmm, gitu kan. bener. Mungkin nggak tahu ruginya Mobil berapa bagus. sebelum Nah, itu itu juga gitu. sih. Itu sih yang penting kayaknya sih kalau kita mau ngikutin investasi itu harus tahu ilmunya, jangan cuma ikutin influencer karena kadang Ya. kadang influencer juga ya ada dua ya, ada yang emang mereka punya intensi emang kurang baik gitu ya, dia tahu nih barang jelek cuman dia tetap promosiin yang penting gue dapat dapat Cuan. benefit, dapat uang. Tapi ada juga memang ya influencer yang nggak ngerti, dia pun dibohongin gitu. Ternyata Hmm. dia kira bagus, dia pun ikut invest, kan ada juga yang seperti itu. Jadi emang Oh, ya ternyata jangan zonk. ngikut-ngikut orang, tapi harus punya ilmunya gitu. Oh iya itu guys, hati-hati. Kadang-kadang apa yang terlihat di sosial media belum tentu yang apa ya, realnya kali ya. Something yang dia mungkin juga ada proses untuk itu gitu kan. Jadi mungkin kita juga perlu deep cross check lagi lah, kayak gitu ya. Ini Iya makin betul seru, banget. masih panjang, masih bisa ada waktunya nih Mas Fazri atau gimana nih? Aku ngikutin Mas Fazri aja nih. Oke Karena aku mungkin sih kepo banget sama investasi. emang sih banyak hal yang sebenarnya yang bisa kita bahas, apalagi kalau kita kita lebih spesifik ambil tema-tema tertentu gitu ya. Ini kan masih secara umum banget sih. Mungkin kalau kalau dari saya sih untuk investment ini ya, terutama untuk milenial, untuk pelaku bisnis gitu ya. Investasi itu eh, saat ini sih bukan sebuah pilihan gitu ya, tapi adalah sebuah kewajiban kalau kalau emang Oh kita sih. ingin ya ya apa ya kesejahteraan kita, wealth kita bertambah gitu ya. Karena kalau katakan kita karyawan gitu ya, saya karyawan ya, jadi terus kemudian dapat gaji bulanan gitu ya, dikurangin pengeluaran kan masih ada sisa saving.
Ya kalau itu Mm-mm. didiamkan, hanya disimpan di tabungan, ya lama-lama akan kegerus juga, kegerus oleh Ya, ya. inflasi dan sebagainya gitu. Jadi Oh, better adalah kita buru-buru lah freshman itu ke investment. Nah investment itu reinvestment. pilihannya banyak. Nah kita kita tentuin aja berdasarkan horizon waktu yang kita inginkan. Misalnya kita ingin Hmm. investasi jangka pendek, ya mungkin cukuplah di deposito atau di apa di reksadana. Nah, tapi ketika kita ingin mungkin lebih panjang, kita bisa simpan tuh ke saham gitu. Ya ada juga Oke, sih bentuk investasi lain, misalnya beli tanah atau beli rumah, tapi kan itu juga nggak iya. liquid ya, dalam arti ya prosesnya juga banyak biayanya, butuh biaya besar, kemudian juga susah juga kan jual belinya gitu. Ya, kalau mungkin kita mau mengikuti zaman sih memang arahnya ke situ ya. Tadi kayaknya aku mengutip yang pertama disebutkan banget rekomendasinya dari Mas Fazri itu kayak saham. Terus yang kedua tadi barusan reksadana. Terus apa tadi ya? Kalau kayak uang digital kayak gitu-gitu nggak terlalu ya tadi Mas Fazri ya. Eh, itu eh, Kripto itu. terlalu banyak trikinya kalau untuk pemula, Ya. jadi lebih baik sih cari yang emang udah highly regulated, secara infrastruktur juga udah bagus. Jadi kan kalau kita investnya itu katakan di reksadana atau di pasar saham itu kan udah ada regulator-regulator yang emang ini ya bisa perdagangannya di bursa efek, diawasi OJK. Jadi Oh ya, yang potensi safe. untuk kita ketipu-tipu itu kecil lah. Dan sebenarnya saya mungkin tadi agak loncat ya ngomongin deposito, sukuk atau obligasi ori gitu, loncat ke saham. Mm-mm. Sebenarnya di secara risikonya itu ada yang namanya reksadana, tadi saya sempat sebutkan juga. Jadi sebelum ke saham Yang paling bawah enggak, tuh reksadana ya. sebelum ke saham sebaiknya juga kita cobain juga deh instrumen reksadana. Bedanya apa sebenarnya? Reksadana itu juga nanti reksadana itu kan intinya investasi kita, bahasa sederhananya ya, kita investasi kita itu dikelolakan gitu. Misalnya yang ngejalanin itu ada namanya manajer investasi. Nanti kita instead of kita, daripada kita invest langsung nih beli saham A, saham B, kita juga belum ngerti, atau beli ori A, ori B, sukuk atau biasanya kita juga belum ngerti, kita lewat Mhm. reksadana. Nah, reksadana ini ada emang orang yang udah profesional di situ, dikerjakan oleh namanya MI atau manajer investasi. Dia yang ngelolain, mengalokasikan, misalnya reksadana A dia tuh katakan eh, 60% di saham, 30% di deposito, katakan 10%-nya di ori. Dan nanti sahamnya itu yang 60% juga dia yang akan picking, stock pickingnya, misalnya oh ini yang bagus nih saham A, saham B, saham C, itu yang kita beli. Jadi nanti kita tuh sebagai investor reksadana tuh juga dikelola lah uang kita tuh secara profesional oleh orang yang ahli gitu. Ya, jadi udah no tipu-tipu lah ya. Tapi kalau kayak gitu bisa nggak sih kalau someday kita kayak ada masalah kita bisa kayak oh nanya nih kenapa kok bisa gini gitu. Bisa ya digituin ya. Ya kita Dengan juga si kan admin itu. akan terima kayak laporan juga, eh, namanya NAB, dia akan ngitung NAB kita ya, setiap setiap periode kita juga terima, oh kita lagi naik, lagi turun gitu. Ya intinya sih Jadi kelihatan lah ya. lebih ke uang kita tuh dikelola secara oleh orang yang ngerti lah. Paling nanti kita hanya bayar fee aja gitu. Oh, I see. By the way, ini ada yang tanya dari the underscore petrolhead. Katanya kalau investasi emas tapi bentuknya kayak saham, bagus nggak sih saat ini? Investasinya emas, tapi bentuknya kayak saham. Gimana tuh? Aku juga kurang Oh ya, ngerti. Ini mungkin saham apa emas? maksudnya adalah ini ya, rekening emas sih kalau yang saya tangkap mungkin ya dari Oh, rekening emas. iya. Oh ya, gimana Jadi sih tuh? Aku kalau emang belum ada tahu. beberapa platform termasuk Antam sendiri sekarang itu, jadi Hmm. ketimbang kita beli emas 1 gram, 2 gram, kemudian Ya. eh, kan pecahannya emas biasanya jarang sih yang beli 1 gram, ya pasti biasanya kan 5 gram, 10 gram gitu. Itu Ya. juga risiko ya, kita datang ke toko emas atau ke Antam, pulang juga takut dirampok, disimpan di rumah takut Oh ya, dicuri ya. gitu kan. Itu kan banyak
risikonya. Terus kita simpan di safe deposit box di bank juga ada bayar lagi kan, biaya lagi. Nah, Mm-mm. jadi sekarang makanya ada inovasi-inovasi di mana orang yang mau investasi emas tuh nggak harus tuh megang Bentuknya bawa-bawa emas. fisik emasnya, dan dia belinya nggak usah kelipatan-kelipatan 5 gram gitu, bisa aja dia Mm-mm. 0, sekian atau 1,75 Oh ya? gram. Nah, itu Nggak bisa. bulat pun bisa. Enggak, jadi dengan demikian ketika misalnya nih saya punya uang, ini uang saya cuma cukup buat beli 0,75 gram. Ya sudah, beli Oh. 0,75 gram di sistemnya nanti kecatat bahwa kita tuh punya 0,75 gram emas. Nah, tapi bedanya ini tidak seperti saham. Kalau rekening emas ini yang di Antam itu ada fisik emasnya emang. Jadi ketika kita beli 0,75 gram, artinya Antam tuh di dapurnya dia, di gudangnya dia tuh udah mensisihkan 0,75 gram fisik emas itu, ini tuh punya saya gitu. Nanti kalau kita beli Oh. lagi 0,5 gram bulan depan, berarti nambah lagi kan jadi 1,25 gram. Nah, sewaktu-waktu saya mau ambil fisiknya, itu bisa juga kita datang lihat saldonya nih, kayak saldo tabungan, saldo kita ada 1,25 gram, tapi mungkin pasti pas diambil tuh harus yang emang standar fisik ada ya, misalnya 5 gram, Hmm. 10 gram gitu. Tapi artinya eh, emas yang koma-komaan tadi itu emang Mm-mm. secara fisik itu ada di gudangnya Antam, dan kita nggak perlu bayar lagi safe deposit box apa gitu. Jadi itu udah include di Oh. fee atau charge-nya. Nah, itu cukup Berarti banyak diminati sih. oh, ini lagi happening ya sekarang ya? Udah lama sih sebenarnya, cuman Udah lama. ya kalau orang nyarinya keuntungan yang lebih tinggi apa, mungkin emas itu kan bukan untuk investment dalam arti nyari profit taking dalam waktu cepat ya. Emas itu Hmm, kan ya. secara fungsi lebih ke penyimpan nilai gitu. Nilainya stabil gitu. Oh. Berarti kalau kita mau cairin, iya bentuknya emas ya? Ya, bisa dicairkan dalam bentuk uang juga, artinya kita menjual Oh. emas fisik itu misalnya ke Antam juga, sel diharapkan emas itu ada harga hariannya di website-nya, bisa dilihat gitu. Oh iya ya, harga jual dan harga beli kayak gitu-gitu ya. Iya, Ah ya, I see. Wow, menarik sekali. ya Gimana mungkin nih, Mas? tadi Mau lanjut atau gimana? uh, PLP Yusuf mungkin mau beli emas buat ini kali ya, buat seserahan ya. Iya, dia udah sering beli emas tapi nggak jadi-jadi. Saya sarankan daripada beli emas investasinya, oh, perempuannya ya Bapak review lagi deh. Kayak kalau dia memilih emasnya mungkin bagus, gitu ya. Tapi ya begitu, ya udahlah semangat ya. Tapi di awal kita store minimal dengan peraturan pemerintah 100 juta. Apa sih ini? Oh, oke, sorry. Rekening emas dengan profit per harian ada persenan gitu dengan pihak broker. Oh bukan Antam nih ya, berarti rekening emas dengan profit per harian ada persenan gitu dengan pihak broker. Tapi di awal kita setor minimal dengan peraturan pemerintah 100 juta. Wow, bahaya nggak tuh? Ya, kalau saya nggak tahu ininya ya, actual di lapangannya apakah harus ada minimalnya 100 juta. Tapi sih nggak tahu sih, harus dicek. Kayaknya nggak ada, coba coba cek gitu. Mungkinnya seperti Kayaknya aku baru denger deh Antam atau investasi Harta diharuskan. Dinata itu udah buka produk seperti itu juga. Iya ya, maksudnya apakah emang harus maksudnya udah ditetapin kayak kita mau invest tuh kayak nggak pernah ada yang netapin, tapi I don't know, tapi kita nanti coba cek aja peraturan perundangan baru mungkin. Ya, coba selain Antam cek juga ada namanya Harta Dinata, dia juga bergerak di bidang emas-emas itu. Setahu saya dia kemarin baru launching aplikasi. Jadi by aplikasi itu kita bisa ini juga, bisa tadi beli rekening emas, beli emas koma-koma gitulah gramnya. Kemudian juga dia juga desain ininya ada, bisa kita mau convert itu ke dalam perhiasan atau apa, itu bisa. Iya, kalau nggak salah itu yang dia ngiklan sama Raffi ya, yang dia ada merah putihnya juga tuh ya. Kalau nggak salah deh. Ya, saya sekali-kalinya beli emas ini aja dulu, emas buat ini, emas batangan buat nikahan. Habis itu nggak pernah.
Iya. Kebanyakan di saham karena relatively sih lebih apa ya, karena kan emang tujuannya untuk investment. Kalau saya pribadi saya nggak trading, jadi memang belinya ya saham-saham yang fundamental bagus, Saham ya. terus Udah habis beli banyak ya ditinggal sahamnya Mas aja, Fazri ya. ditutup gitu, tutup mata, jadi nggak peduli naik turun sekarang, yang penting dalam jangka panjang sih harusnya naik. Lebih ke saham ya. Sudah banyak ya. Lebih ke satu perusahaan tapi banyak atau banyak-banyak tadi. Oh, ini yang ngomongin basket egg tadi ya. Iya, kita nggak boleh lah beli di satu saham atau di satu perusahaan saja. Dan industrinya juga harus beda. Jangan beli saham bank semua gitu ya. Sama aja Iya gitu. ya. Ketika ada apa-apa di industri bank ya semuanya bisa collab juga. Jadi coba Oh, cari semua punya beberapa resiko ya. variasi ya, diversifikasi. Ya, ya. Nah, ini bakal seru. Tadi aku juga sempat baca berita sedikit sih. Kalau ada anak dari petingginya SCTV ya, mau menikah dengan anak dari petingginya MNC. Mungkin nanti dia mau buat perusahaan apa, kita langsung beli aja sahamnya. Kayaknya bakal bagus Bisa, itu. bisa. Seru itu. Ya itu berita-berita kayak gitu juga itu juga mempengaruhi sih harga saham. Cuman Mempengaruhi harga kan? Nah, iya, iya. Cuma ini kalau kita emang dari mau invest jangka panjang sih sebenarnya nggak terlalu isu juga sih. Itu biasa jangka pendek aja. ya biasanya itu yang beli pagi jual sore itu. Nah, wah ini katanya mau nanti aku nanya-nanya sama Mas Asri. Oh, dia bisa konsultasi gitu ya. Monggo, monggo, monggo. Kita terbuka buat Monggo. diskusi. Saya juga masih belajar untuk investasi. Ya. Kalau Mas Fasri aja masih belajar, gimana kita ya? Eh, Anyway, thank you loh ilmu-ilmunya loh. Sekali lagi. ya, Dan jangan terima lupa, kasih buat GCI. uh, jangan lupa untuk datang ke Bazar UMKM dan Seni Budaya Expo di Transmart. Dan Mas Fasri juga nih kalau mau datang ke Transmart bisa. Mas Fasrinya di bawah makan bazar, anak-anaknya bisa main di atas. Karena di atas kita udah cobain kemarin. Naik roller coaster. Wah, seru nih Mau lihat kayaknya. ya mau lihat muka-muka pucetnya IPP Yusuf, Pipi Dahlan, itu ada saya videonya. Ya, makasih teman-teman Oke. GCI. Jangan lupa buat join acara-acara GCI selanjutnya. Pantau terus IG-nya. Banyak acara bermanfaat lah. Iya, sampai hari Minggu nih kita nih. Oke, baik. Makasih, Oke, Vivi Ayu. makasih. Happy, Makasih Happy semuanya. New Year ya. Sekarang udah New Year. Ya, dan New Year juga aku tahun lalu EVP, sekarang aku di LT. Oh, DLT. Oke. Siap. Ya, Ya, makasih. makasih buat semua yang udah nonton. Salam JC, salam next level. Mana nih? It's. Salam next Bye level, salam bye. sehat. Sampai jumpa. Ya, dah. Gimana caranya?